kalian pikirkan saat lihat ini? Sebagian orang kan pakai aksesoris itu biar makin cantik atau keren. Tapi apa jadinya kalau benda itu justru bikin seorang gadis ini ngalamin peristiwa yang tragis? Loh, kok bisa gitu? Nah, sini tak ceritain, Lur. Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah klik video ini. Balik lagi sama aku Nafa. Hai. Sekitar tahun 1980-an di Jepang, ada seorang remaja perempuan SMP yang kepingin telinganya ditindik. Terus dia mintalah ke orang tuanya. Tapi nggak diizinin karena menurut mereka dia masih di bawah umur. Buat apa sih, centil banget? Lu mau sekolah apa fashion show ya? Habis itu dia bilanglah ke mak bapaknya. Lah itu teman-teman aku di sekolah udah pada pakai anting semua. Gak apa-apa tuh dibolehin sama orang tua mereka. Masa aku doang yang gak boleh? Tantrum lah dia, Lur. Ya wajar sih, lagi umur-umurnya gampang FOMO ya. Mungkin dia takut gak punya teman gara-gara belum pakai anting sendiri. Akhirnya karena takut bundung gak mau sekolah, diizinin lah. Terus dia dikasih duit sekian yen buat pergi ke toko perhiasan di mall deket sana. Karena si toko itu nerima jasa tindik telinga profesional, Lur. Tapi bukannya nurut, dia malah ngide mau nindik telinganya sendiri, sedangkan duitnya disimpan buat beli-beli yang lain. Cerdas bukan? Iya, menurut dia. Terus dia ngajak bestinya buat datang ke rumah untuk ngebantuin. Mereka mutusin mengeksekusi rencana itu pakai jarum yang dipanasin. Nggak tahu mereka dapat tutorial dari mana. Jangan-jangan dari TikTok. Abis dipanasin, ditusukin lah itu ke cuping telinganya dia. Sakit? Jangan ditanya, Lur. Tapi pas ngeliat hasil akhirnya, dia puas dan happy banget. Dia terus beli anting model macam-macam tuh buat dipakai ke sekolah. Pamer dong, masa enggak? Beberapa hari kemudian, pas lagi sekolah, tiba-tiba dia ngerasa telinga ini gatel banget. Segatel itu sampai pengen nangis, Lur. Ketika jam istirahat, dia langsung ngibrit ke toilet buat ngaca. Walah, ternyata bagian cuping telinganya yang ditindik itu merah banget, meradang gitu, Lur. Dia garuk-garuk lagi sampai dilihat kok ada putih-putih itu di lubang tindikannya. Dia cimit-cimit, ternyata benang, Lur. Otomatis sama dia ditarik dong. Tapi nggak putus-putus. Itu makin ditarik makin panjang. Karena khawatir jam istirahat habis dan kondisi dia masih kayak gitu, dia terus nyari gunting buat motong benang putih tersebut. Tiba-tiba semuanya jadi gelap. Dia nggak bisa ngeliat apa-apa dan cuman bisa ngerasain sakit yang makin nyeri di telinganya. Dia terus histeris, teriak-teriak sampai murid-murid lain itu pada berdatangan ke toilet. Akhirnya dia dibawa ke UGD rumah sakit terdekat dan orang tuanya dipanggil. Sampai sana dokter nanya, ini kok bisa kayak gini, gimana ceritanya? Ceritain lah semuanya. Dia juga mau gak mau ngaku kan di depan orang tuanya bahwa dia ini nindik sendiri, bukan ke toko perhiasan. Nah anehnya si dokter itu justru kaget, Lur, ketika tahu kronologinya. Setelah diperiksa, dokter pun bilang kalau kondisi dia saat itu udah gak bisa diapa-apain lagi. Loh, kenapa, Dok? Dia sama orang tuanya panik. Terus dokter bilang, Iya, karena benang putih yang dia gunting itu adalah saraf penglihatannya. dan karena sebagian besar udah terputus, artinya dia harus buta untuk selamanya. Ya Allah, kasihan banget ya, Lur. Nah, kisah itu tadi adalah urban legend yang populer beredar di Jepang dan sempat dipercaya sama orang-orang. Karena dalam kurun beberapa waktu itu bocah-bocah remaja di sana pada takut ditindik telinganya, Lur. Ya faktanya sih, saraf mata itu nggak bakal bisa nyasar keluar lewat lubang tindikan di telinga. Beda jalur, guys. Cuman tetap aja kalau nindik sendiri pakai tutorial yang nggak benar, itu bahaya banget, Lur. Bahkan bisa bikin nyawa melayang. Kayak cewek yang satu ini nih. Ini kisah nyata yang dialamin remaja 15 tahun asal Brazil, namanya Isabela Eduarda de Souza. Dia meninggal dunia setelah infeksi karena nindik alisnya sendiri di rumah, nyontoh tutorial di internet pakai jarum sembarangan. Ya kayak cerita yang tadi itu. Beberapa hari setelahnya, area alis dia membengkak dan infeksinya itu nyebar sampai ke mata. Karena separah itu, dia sampai dirawat intensif di rumah sakit dan sempat ngalamin beberapa kali serangan jantung. Menurut dokter, kalaupun dia selamat, dia bakal ngalamin kebutaan total. Tapi setelah seminggu dirawat karena kesehatannya memburuk sampai komplikasi, pada akhirnya Isabela pun meninggal dunia. Tuh kan, Lur, ini kata dokter, kalau kita nindik sendiri di rumah rawan banget kena sepsis, yaitu
Itu kondisi di mana sistem imun di badan kita bereaksi berlebihan sampai nggak terkendali. Gara-gara infeksi yang bikin organ dan jaringan di tubuh kita terganggu, rusak, bahkan bisa bikin kematian. Kayak kasusnya Isabella itu. Jangan ya dek ya. Nah, meskipun udah ke tukang tindik profesional sekalipun, itu juga masih beresiko kena infeksi lur. Jadi emang kudu ekstra banget hati-hatinya. Jangan sampai kayak kasus yang dialami layannya dia, cewek berusia 20 tahun ini. Dia lumpuh seumur hidup karena infeksi bakteri setelah dia nindik hidungnya. Ceritanya tuh beberapa minggu setelah penindikan itu, dia ngerasa ada yang aneh sama hidungnya. Kayak bengkak dan meradang gitu lur. Awalnya dia nggak peduli, tapi nggak lama dia demam. Dan setelah demamnya itu berhenti, kedua kakinya nih sakitnya luar biasa. Dan itu makin parah sampai dia ngerasa mati rasa di seluruh tubuhnya sampai jadi susah jalan. Terus dia diperiksain dong ke rumah sakit. Sebelumnya dokter justru bingung nih sama gejala-gejala yang dialamin Layan. Tapi setelah diperiksa lagi, ditemukan bakteri Staphylococcus aureus dalam aliran darahnya. Dan katanya ini kasusnya jarang banget terjadi lur. Dokter terus nanya, dia punya luka di hidung apa enggak? Karena bakteri itu tuh biasanya berkembang biak di situ. Dia pun cerita kalau sebelumnya dia habis nindik hidung. Nah, karena kondisinya makin serius, dia dipindahin ke rumah sakit lain dan diperiksa pakai scan MRI. Dan ternyata ditemuin sesuatu yang sangat-sangat mengerikan di tubuhnya. Ini sumpah aku sampai merinding lur. Bahwa ternyata ada nanas seukuran 1/2 meter yang neken 3 ruas tulang belakangnya. Dia langsung dioperasi darurat karena itu kondisinya udah bahaya banget. Syukurnya operasi itu berhasil nyetop penyebaran infeksi, tapi sayangnya dia nggak bisa pakai kedua kakinya lagi, yang artinya dia harus pakai kursi roda seumur hidup. Ya gitu lur, yang kita kira luka sepele ternyata bisa bikin kondisinya seburuk itu. Boleh sih boleh tindik telinga tuh, asal sama orang yang bener-bener profesional. Karena mereka lebih tahu apa yang boleh dan nggak boleh dilakuin untuk bikin tindikan. Tapi ya emang yang kualitasnya bagus pasti harganya lebih mahal. Ya nggak apa-apa kan, daripada murah tapi resikonya gede. Nah gimana nih menurut kalian? Ada yang pernah pasang tindik nggak? Coba share pengalaman kalian di kolom komentar ya lur. Thank you udah nonton sampai selesai. Like, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian bisa update terus sama video baru kita. Dukung kita juga lewat Saweria, linknya ada di description box. Dan jangan lupa gabung grup Telegram Sinless, karena di sana kita bisa ngobrolin banyak hal seru, bisa review film, cerita konspirasi, atau sharing pengalaman horor. Kalian bisa scan barcode-nya di akhir video nanti. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.